Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, senang sekali Pijar Katolik dapat hadir kembali menyapa layar kaca Anda. Dan tentunya kali ini dengan sebuah topik, sebuah tema yang sangat menarik dan sangat saat ini sedang hangat-hangatnya istilahnya begitu. Kita akan berbincang mengenai gereja dan teknologi, dan secara khusus akan membahas mengenai bagaimana pandangan gereja Katolik terhadap teknologi, dan khususnya adalah AI atau AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, ini apa sih? Ini sesuatu yang baru, sesuatu yang sedang relatif baru, sesuatu yang sedang hangat juga mungkin untuk teman-teman yang muda begitu ya, sudah cukup akrab dengan istilah AI atau kecerdasan buatan. Tapi bagaimana pandangan gereja Katolik mengenai teknologi terbaru ini? Kita akan berbincang secara khusus di Pijar Katolik episode kali ini bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di studio, yaitu Romo Hari Suparwito SY. Selamat datang Romo Hari. Terima kasih. Sehat ya Romo ya? Sehat, semangat selalu. Baik, Romo Hari ini beliau sudah berkarya sebagai imam sejak tahun 2002 betul ya Romo iya, ya? Iya. 2002, dan saat ini beliau berkarya sebagai pengajar atau dosen di program studi informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Karena kebetulan Romo Hari ini juga, bukan kebetulan ya, tapi memang Romo Hari ini secara khusus, studi secara khusus mengenai teknologi dan juga Artificial Intelligence begitu ya Romo ya di Australia. Dan hari ini Romo Hari akan berbagi dengan kita mengenai apa itu AI atau AI atau kecerdasan buatan begitu, dan bagaimana pandangan gereja Katolik dan kita sebagai orang Katolik bisa nantinya mungkin berdampingan kira-kira begitu ya. Baik Romo, tapi kalau bicara tentang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence sendiri Romo, ini sebenarnya mainan apa sih Romo, atau makanan apa begitu ya? Sekarang semua orang pakai AI aja, bikin ini pakai AI, bikin itu pakai AI. Nah ini sebenarnya boleh dijelaskan Romo? Oke, baik. Jadi sebenarnya AI atau kecerdasan buatan ini itu kalau diartikan secara awam begitu ya, itu adalah teknologi atau sistem atau mesin atau ya kami sebenarnya di orang-orang informatika itu lebih, atau teknik komputer itu lebih senang mengartikannya sebuah sistem begitu ya. Sebuah sistem yang mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan manusia berdasar pada kecerdasan manusia. Jadi sistem itu akan meniru kecerdasan manusia. Dan sebenarnya kecerdasan manusia kalau menurut ilmu informatika itu ada 7 tingkatan sebenarnya. 7 tingkatan, ya, baik. Kemudian tingkat yang paling tinggi itu adalah learning, belajar, lalu perceiving, persepsi, dan communicating.
Sedangkan tingkat yang paling rendah itu adalah searching. Dan ini sebenarnya kita bisa lihat ya, kalau bayi itu belum tahu apa-apa, dia hanya bisa searching, hanya bisa mencari-cari begitu ya. Tapi dia tidak tahu. Tapi semakin orang itu bisa dewasa ya, lalu dia harus belajar. Itu learning. Lalu kemudian perceiving, persepsi kita sebagai manusia, itu sama seperti kalau gampangannya, kalau saya mau beli soto itu, seseorang tentu akan mengatakan soto ini lebih enak, soto itu lebih enak, itu tergantung persepsi kita. Betul. Atau boleh dikatakan, oh orang itu lebih cantik, orang itu lebih ganteng, itu tergantung persepsi kita. Dan yang terakhir itu komunikasi, communicating. Jadi apapun itu harus bisa dikomunikasikan, karena komunikasi inilah yang menunjukkan bahwa kita itu manusia, kita bisa berkomunikasi. Tidak berarti bahwa hewan tidak bisa berkomunikasi, hewan juga bisa berkomunikasi, tetapi komunikasi yang lebih sempurna itu ada dalam diri manusia. Nah, akibatnya kalau kita kembali bicara tentang AI, maka sistem itu atau mesin itu atau teknologi itu harus bisa seperti itu. Harus bisa seperti manusia yang punya 7 tingkat. Mulai dari searching sampai learning, perceiving, communicating begitu. itu. Maka kalau misalkan sekarang kita punya handphone, ya, siapa sekarang yang tidak punya handphone, begitu ya. Semua pasti punya. Nah, itulah ya. Dan kita bisa berkomunikasi dengan handphone itu. Misalkan kalau yang ada merek A yang dia pakai nama itu, lalu dia bisa mengatakan sesuatu. Kalau dengan merek B itu pakai Google, ya, kita bisa mengatakan Hai Google, lalu Google-nya bisa memberikan sesuatu dan sebagainya. Itu seperti hanya kita berbicara seperti ini. Kayak sama orang beneran gitu ya, Romo, itulah. Tapi sebetulnya itu mesin atau sistem yang diciptakan oleh manusia, tapi mengikuti kecerdasan manusia. Dia harus bisa menunjukkan kecerdasan manusia ada di dalam dia. Begitu. Itu saya kira cara gampang untuk mengartikan apa itu AI. Maka sebenarnya dari para ahli sendiri masih juga melakukan apa ya, seperti begini ceritanya. Kalau kalkulator itu apakah itu AI atau tidak, begitu ya. Lalu pertanyaannya sekarang adalah apakah kalkulator itu bisa belajar tertentu, apakah kalkulator itu bisa mengerti berkomunikasi dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau kita punya handphone itu sudah jelas. Apalagi smartphone gitu ya, Romo ya. Itu dia. Itu kita bisa langsung ngomong gini, mau tanya apa, di mana warung soto terdekat, dia bisa kasih jawaban. Itu adalah salah satu contoh begitu ya. Contoh yang dekat dengan kita, yang paling dekat dengan kita. Begitu. Kalau dilihat dari perkembangannya sendiri, Romo, sampai saat ini, kita ada di mana sih, Romo? Apakah AI ini, teknologi yang ada ini sekarang sudah berapa persen kira-kira bisa menyamai kecerdasan manusia? Sudah sampai 90, 100 atau? Baik, jadi secara teori sebenarnya AI itu sampai saat ini para ahli itu membagi menjadi 3. Dari mulai yang paling sederhana sampai kemudian nanti yang paling tinggi, yaitu AGI namanya, Artificial Generative. Nah, apa bedanya? Yang paling sederhana itu adalah mesin atau sistem yang bisa belajar. Jadi kita beri mesin itu atau sistem itu data yang sangat besar, lalu dia bisa searching, melakukan pencarian dengan cepat untuk disajikan kepada kita ketika kita bertanya. Nah, lalu kemudian kalau akhir-akhir ini ada banyak yang tentu kita semua tahu tentang ChatGPT. Nah, betul. Itu lebih tinggi sedikit karena dia bisa merangkum semuanya, dia bisa menyajikan, dia bisa mensintesakan secara sederhana. Kami masih mengatakan sederhana. Itu kalau dihitung begitu baru 1/4. Tadi kan saya membaginya menjadi 3 tingkat ya. Maka kalau kita mengatakan ChatGPT itu yang paling tinggi saat ini karena itu yang paling kekinian begitu ya. Itu berarti kita masih berada di 1/4 sebenarnya. Baik. Dan itu masih akan terus berkembang gitu ya. Dan harapannya apa? Para ahli itu menginginkan agar mesin atau sistem itu bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Jadi seperti kita kalau kita merasa sakit agak pusing-pusing dikit gitu kita tahu, lalu kita mengambil obat tertentu begitu. Nah, harapannya si mesin itu, apapun mesin itu, komputer lah,
ATM lah, handphone kita dan sebagainya, dia akan tahu bahwa saya sudah mulai nggak enak di sebelah sini nih, begitu. Lalu dia bisa mengobati dirinya sendiri. Mengobati diri sendiri. Nah, wow, itu. luar biasa ya. Ini nanti kalau udah level 3 kira-kira seperti itu ya, Romo ya. Sekarang kita masih di 1/4 dari skala 3 itu tadi. Oke, baik. Tapi Romo, kalau kita bicara mengenai ini kan teknologi yang relatif baru ya. Ada banyak mungkin sebagian dari pemirsa juga termasuk saya juga yang masih ini apa sih masih gagap gitu ya, masih belum mengerti betul bagaimana cara memakainya atau terlebih lagi ini sebetulnya manfaatnya apa begitu. Jadi kalau bicara tentang apakah ini sesuatu yang penting dan krusial untuk kehidupan kita di era sekarang ini begitu, Romo melihatnya bagaimana? Jadi yang perlu kita pegang pertama kali itu adalah teknologi itu membantu manusia. Teknologi membantu manusia itu tujuan dibuatnya awalnya. Apapun teknologi itu. Jadi misalkan kalau kita kembali bagaimana orang-orang di Mesir itu dulu membuat piramid atau bangsa kita sendiri membuat Borobudur. Tentu mereka tidak hanya mengangkat batu-batu itu secara manual kita pegang lalu diangkat gitu. Nah, itu tentu tidak. Mereka tentu memikirkan sebuah teknologi. Tentu saja zaman itu begitu ya. Nah, untuk apa sebenarnya? Itu ya untuk membantu pekerjaan kita. Maka poin utama, prinsip utamanya adalah teknologi itu dipakai untuk membantu manusia. Nah, begitu pula dengan AI. Begitu pula dengan AI itu juga dipakai untuk membantu manusia. Maka kalau sekarang kita melihat ada begitu banyak pekerja diganti dengan robot dan sebagainya itu karena mereka memang punya kecepatan. Mereka punya kecepatan, mereka tidak merasa lelah begitu ya. Itu akan beda dengan karyawan atau pekerja yang lelah atau dia stres atau apa. Ini tidak punya itu gitu ya. Tapi sebenarnya utamanya adalah ini dipergunakan untuk membantu. Maka kalau ini dipakai untuk membantu, harusnya berguna sih untuk manusia. Kalau ini dipakai untuk membantu, tapi ada kalaunya itu loh, Romo. Ya, baik. Jadi pada prinsipnya teknologi termasuk AI ini adalah untuk membantu kerja manusia. Meskipun nanti mungkin ada aspek-aspek lain atau diskusi-diskusi lain terkait dengan ini ya. Tapi kalau kita kembali ke Gereja Katolik, Romo, ini kan ya AI dan mungkin teknologi, khususnya teknologi digital, informatika begitu kan adalah sesuatu yang cepat sekali begitu ya, Romo ya. Nah, nanti saya ingin bertanya bagaimana pandangan Gereja Katolik, Romo, menyikapi ini semua gitu. Apakah gereja kemudian juga berlari secepat teknologinya atau bagaimana? Nanti ya, Romo, kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Saudara-saudari terkasih, masih di Pijar Katolik dan dalam diskusi yang sangat menarik tentunya mengenai gereja dan teknologi, pandangan Gereja Katolik mengenai AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan bersama dengan Romo Hari Suparwito SY dari yang saat ini aktif sebagai dosen di program studi informatika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Romo, tadi kan Romo sudah menjelaskan ya bahwa pada dasarnya teknologi itu ditujukan untuk membantu kerja manusia begitu. Lalu ada juga mungkin tantangan-tantangan atau pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum ke sana mungkin ke yang sudah saya singgung sedikit tadi, pandangan Gereja Katolik, Romo, terkait dengan perkembangan AI khususnya atau teknologi digital secara umum. Ini gimana ini gereja menyikapi ini, karena kan cepat sekali gitu, perubahannya cepat sekali dan seterusnya. Ya, memang gereja dalam tanda petik memang sepertinya ya agak ketinggalan begitu ya, agak ketinggalan. Tapi tentu kita tidak bisa mengikuti terus-terusan atau lebih dulu dari perkembangan teknologi ya. Apalagi gereja akan melihat ada begitu banyak hal yang perlu dilihat begitu ya. Nah, prinsip yang harus dipegang adalah gereja itu sangat mendukung teknologi. Baik. Itu. Nah, mengapa mendukung? Mengapa itu ya? Jadi sejak tahun 70-an ketika ada Konsili Vatikan kedua, sebenarnya gereja itu sudah terbuka dengan teknologi. Jadi ada beberapa
surat dari Paus itu ensiklik yang menunjukkan bahwa gereja itu sebenarnya menerima teknologi, tidak berseberangan, tidak menolak teknologi begitu. Nah, yang terakhir itu gereja juga mengeluarkan pendapatnya tentang gereja dan internet, karena internet ini semacam lompatan teknologi begitu ya. Kalau dulu ya teknologi itu hanya mekanik begitu, sekarang itu sudah masuk ke dunia digital dan internet ini adalah seperti kendaraannya yang membuat cepat begitu. Dan tentu saja ada banyak hal lain yang membuat cepat, misalkan seperti pandemi kemarin, pandemi COVID-19 itu saya kira juga mempercepat teknologi. Kita yang selama ini itu selalu kuliah atau sekolah itu di kelas, lalu sekarang jadi online. Kita dipaksa untuk itu, begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh gereja adalah gereja menerima itu. Menerima dalam arti apa? Begini, gereja menerima teknologi karena sebenarnya teknologi ini adalah rahmat dari Allah. Jadi sama seperti kita itu diberi otak, kita diberi tubuh, kita diberi dunia ini, kita diberi apa-apa, itu adalah rahmat dari Allah. Dan teknologi ini adalah salah satu rahmat berkat dari Allah untuk lebih memanusiakan manusia. Seperti tadi ya. Jadi kalau dulu mungkin kita berandaikan menganggap bahwa manusia itu harus bekerja keras begitu ya. Sekarang dengan teknologi kita dibantu. Petani misalkan ya. Kalau dulu bekerja keras dari pagi sampai malam hanya dapat 1 ton misalkan. Tapi ketika dengan teknologi dia tidak perlu bekerja keras. Tidak sekeras sebelumnya. Tetapi juga produksi juga meningkat begitu. Itu kan berarti memanusiakan manusia. Itu yang harus diterima terlebih dulu. Bahwa nanti ada ekses negatifnya, nah itu Romo. Kalau Romo melihat, pada dasarnya gereja menerima dan terbuka dengan teknologi karena ini adalah bagian dari rahmat dari Allah begitu ya, bisa membantu meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia. Tapi kemudian dampak itu apa Romo yang paling khususnya yang paling dikhawatirkan gitu Romo? Oke. Kalau saya pribadi begini, kalau saya pribadi melihatnya gini, kita jangan berpikir negatif deh. Positive thinking gitu ya alirannya. Itu karena dengan positive thinking itu kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dibanding kalau kalau saya sudah begini, saya sudah begitu, lalu kita seakan-akan menutup dan sebagainya. Ingat bahwa kita tidak bisa menutup dari teknologi. Teknologi akan berkembang bagaimana, kalau kita menutup ya kita sendiri yang akan ketinggalan. Begitu. Jadi poinnya sekarang adalah bagaimana kita dapat hidup bersama dengan itu, bersama dengan teknologi. Nah, gereja sendiri menekankan bahwa penggunaan teknologi yang beretika itu yang ingin ditegaskan oleh gereja. Jadi apapun bentuk teknologi itu, entah AI, entah digital, entah internet, entah teknologi mekanik, entah robot dan sebagainya, itu baik kalau kita juga menerapkan etika dalam penggunaan itu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Saya tidak mengatakan bahwa ini sesuatu yang negatif ya, tidak. Tapi ini tantangan bagi kita. Bagaimana saya sebagai manusia itu dapat melakukan secara etis, berkaitan dengan teknologi itu, begitu. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum saya menerapkan sesuatu, sebelum saya melakukan sesuatu, itu kita harus berpikir dulu. Tentu ada banyak ya, misalkan aja di lingkungan kita ada apa, bagaimana akibatnya nanti, lalu apa yang perlu kita persiapkan sebelum masuk ke sana dan sebagainya. Saya kira itu adalah hal-hal yang memang perlu kita siapkan begitu ya. Tidak serta-merta bahwa saya menolak itu, tidak. Karena saat ini kita tidak bisa menolak teknologi begitu. Misalkan saja contoh paling gampang. Kalau dalam keluarga ya, tentu sebagai orang tua kita tidak bisa serta-merta itu mengatakan kepada anak-anak kita bahwa kamu nggak boleh punya handphone, kamu nggak boleh punya komputer dan sebagainya. Lah anak kita malah tereliminasi itu nanti, ya karena teman-temannya semua pemakai. Betul. Tetapi bagaimana sebagai orang tua kita bijaksana, kita bisa memberikan apa sih sebenarnya kegunaan dari handphone, dari komputer, macam-macam seperti itu. Jadi ya kita harus mencoba untuk berpikir di luar
tidak hanya sekedar bahwa boleh tidak boleh begitu ya, tetapi bahwa ada di sekitar itu memang ada hal-hal yang perlu dilihat, perlu dilakukan secara bijaksana. Saya kira seperti itu. Baik. Tadi tantangannya khususnya adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi ini termasuk AI secara etis begitu ya, dengan etika. Nah, Romo, panduannya etika ini kira-kira seperti apa, Romo? Mungkin ada beberapa poin begitu yang harus sungguh-sungguh kita perhatikan gitu, khususnya bahwa kita juga sebagai orang yang beriman Katolik, kita punya nilai-nilai, kita punya spiritualitas tertentu begitu ya. Secara luas begitu ya, bagaimana kita itu dapat mengungkapkan cinta kasih kita kepada sesama kita lewat teknologi itu. Begitu. Ini sebenarnya sangat gampang sekali sebenarnya. Ya bukan gampang ya. Tapi bisa kita lihat begini ya. Kalau kita kembali ke contoh saya tadi ya, dalam keluarga begitu ya, dalam keluarga. Lalu ketika anak kita itu terlalu banyak memakai handphone begitu ya. Lalu apakah saya sebagai orang tua itu dapat atau mampu untuk mengarahkan itu agar kehidupan si anak lebih baik, begitu ya. Jadi, nah ini tentu saja setiap keluarga berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda dan sebagainya. Tetapi dasar bahwa cinta kasih kepada mereka itu tetap sama saya kira. Sebagai ayah kepada anak-anaknya, ayah atau orang tua yang tidak mau melihat anak-anaknya itu akan rugi di masa depannya atau terpuruk di masa depannya dan sebagainya itu. Nah, tentu cara-cara seperti ini yang harus dicari begitu ya. Cara-cara seperti yang dicari. Tetapi secara umum begitu bahwa teknologi yang kita pakai itu harus mampu atau dapat meningkatkan sisi manusiawi kita. Jadi harus memanusiakan kita sebagai manusia. Baik. Maka kalau memang itu akhirnya menjadi sesuatu yang negatif, ya harus kita tarik lagi menjadi yang positif, lalu bagaimananya dan sebagainya. Ini etika, ini adalah sesuatu yang sangat penting, nilai-nilai keutamaan begitu ya, Romo ya, itu masih tetap harus menjadi panduan kita, khususnya dalam menggunakan teknologi, termasuk teknologi digital, internet, AI dan lain sebagainya. Begitu. Baik Romo, ini kita sudah tidak terasa Romo, ini seru sekali perbincangannya, tapi sudah sampai di penghujung acara ini. Yang terakhir Romo mungkin ada pesan untuk para pemirsa terkait dengan bagaimana kita bisa menggunakan AI ini supaya semakin memanusiakan manusia. Baik, terima kasih. Prinsip utama adalah kita tidak bisa membendung teknologi untuk zaman ini. Maka mari kita bekerja bersama dengan teknologi positif untuk meningkatkan mutu hidup kita sebagai manusia, untuk memanusiakan manusia atau lebih memanusiawikan manusia. Saya kira itu. Dan sebagai orang Katolik kita tentu itulah ujub ungkatan kita mencintai sesama, mencintai dunia juga tentu saja sebagai sesama ciptaan Tuhan. Baik. Memanusiakan manusia, mencintai dunia kita, mencintai sesama kita, dan menghadirkan teknologi sebagai rahmat dari Allah untuk sesama kita. Baik, terima kasih Romo sama-sama atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi ya Romo ya. Baik, terima kasih pemirsa dan terima kasih saudara-saudari terkasih. Sampai di sini Pijar Katolik, dan mari kita gunakan teknologi dengan bijaksana, dengan penuh cinta kasih dan menghadirkan rahmat Allah bagi sekitar kita. Saya Anastasia Desi beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di
kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan